Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan ya. Di pagi yang cerah ini Tuhan sudah memberkati kita, sudah melimpahkan berkat-Nya untuk kita. Dengan kita diberi gerimis, rintik-rintik hujan gerimis ya saudara, supaya kita tidak gerah, supaya kita tidak panas. Tuhan begitu baik ya saudara. Ya, mari pagi hari ini dengan kekuatan yang dari Tuhan kita hampiri Dia. Kita naikkan syukur kita berterima kasih karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari semua memuji Tuhan. Agungkan Dia, amin. Dalam hidupmu, tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua kan mari semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan. Kita tinggikan Dia, Allah yang selalu baik dalam hidup kita. Kita agungkan Dia, tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua kan terlepas, amin. Nyanyi haleluya. Agungkan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, oh haleluya. Glory Yesus. Selamanya mari semua memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Yesus. Glory, haleluya, glory. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua kan terlepas. Nyanyi haleluya. Mari semua memuji Tuhan. Saya mengajak saudara bangkit berdiri. Haleluya. Glory, haleluya. Agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua kan terlepas. Nyanyi haleluya. Glory haleluya Yesus. Sungguh Engkau-lah yang baik Tuhan. Hai jiwaku, nyanyi haleluya, oh haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini, kesempatan yang indah kami semua berkumpul di tempat ini.
Kami merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami setiap saat dimanapun kami berada. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami mengucap syukur dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Semua pelayan-pelayan-Mu yang bertugas Tuhan sudah mengurapi. Bahkan kami semua umat-Mu yang sudah hadir, Tuhan juga mengurapi kami semua. Sehingga kami masuk dalam hadirat-Mu pagi hari ini, menikmati suasana sorga dalam kehidupan kami. Kami percaya kami semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun ya saudara, karena Gereja Kemah Tabernakel berulang tahun, berarti Jemaat Gereja Kemah Tabernakel juga berulang tahun. Selamat ulang tahun ya, Tuhan memberkati, biarlah kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi saksinya. Kita akan bersama lantunkan pujian, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus, siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus kembang mawar Saron, Yesus kembang mawar Saron, bintang fajar yang mulia, dia terindah dari semua. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu. Bersama katakan Yesus kembang mawar Saron, Yesus kembang mawar Saron, bintang fajar yang mulia, dia terindah dari semua. Tiap orang, kaum wanita katakan tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Kaum pria katakan tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu. Bersama-sama katakan Yesus kembang mawar Saron. Mari saya mengajak saudaraku untuk kembali bangkit berdiri. Bintang fajar yang mulia. Amin. Haleluya. Yang terindah dari semua. Tiap orang, Yesus kembang mawar Saron, Yesus kembang mawar Saron.
kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap bangkit berdiri, saudara. Kita bersama akan menerima berkat Tuhan lewat kebenarannya. Kita akan pujikan, kita sambut dengan satu pujian, Ku Tetap Setia. Mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, seperti wanita mengurapimu. Biarlah ini merupakan kerinduan kita, seperti wanita mengurapimu, yang selalu rindu akan jamahan Tuhan, yang selalu merindukan lawatan Tuhan. Yesus, ini seruan kami, Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapat. Haleluya, Yesus. Amin, amin, Yesus. Haleluya. Kau tetap setia katakan dengan segenap hati, sampai akhir. Glory Yesus, kami tetap mau setia hanya kepadamu, Yesus. Yesus.
Engkau Tuhan kami, sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah kami. Glory, haleluya. Kehidupanku, ku tetap setia melayani, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia Haleluya, puji Tuhan. Bapa di surga, kembali kami menaikkan puji syukur buat kesempatan yang terberi kepada kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kami segenap umat-Mu telah menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami percaya pujian kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu untuk firman-Mu, kami rindu nasihat-Mu, bahkan kami juga mau ditegur Tuhan, supaya jalan kami tetap ada di dalam jalan Tuhan. Olehnya Tuhan, tolong kami, supaya kami dapat menerima, mengerti, terlebih kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau sudah mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala, yang pagi ini Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman bagi kami. Biarlah wibawa otoritas Allah sendiri menyertai beliau saat menyampaikan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya di dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini, sehingga kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan. Amin. Selamat pagi semua saudara, shalom. Selamat kita mensyukuri anugerah Tuhan yang telah melahirkan, menghadirkan jemaat gereja Kemah Tabernakel di Gresik ini telah memasuki tahun yang ke-37. Puji Tuhan, yang ulang tahun selalu saya tegaskan adalah yang dilahirkan, dan yang dilahirkan adalah kita semua. Amin. Saya berdoa agar di tahun pengucapan syukur ini, kiranya nanti Tuhan akan berkenan memberikan kado yang spesial ya bagi seluruh jemaat Gereja Kemah Tabernakel. Gereja ini kepunyaan Tuhan. Jemaat itu adalah hasil usaha pengorbanan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau Dia tidak mau berkorban, maka gereja tidak ada, jemaat itu tidak ada. Itu sebabnya kita ada karena anugerah, karena kemurahan Tuhan yang begitu besar. Ya, gereja ada adalah bagian dari hasil proses pemulihan keadaan manusia yang tercipta dari mulanya itu begitu indah, mulia, keberkatan, tapi kemudian terjadi kerusakan. Itu sebabnya kemudian kita mengenal ada istilah ya takdir, ada nasib. Ya, kita akan kulik ya hari ini, kita akan bedah prinsip-prinsip ini supaya kita tidak salah mengerti. Kekristenan melebihi atau tidak sama artinya dengan agama Kristen. Agama Kristen itu label. Ya. Agama Kristen itu hanya sekadar identitas lagi kita di sini. Tapi kekristenan itu adalah merupakan hasil karya Kristus, hasil ejowanta Kristus, manifestasi ejowanta itu di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepadanya menerima penebusan, orang yang percaya kepadanya kemudian ya menerima metre rohnya, roh Yesus atau Roh Kudus itu sama. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadikan diri kita ini oleh kuasanya dalam posisi sudah
ditebus oleh Tuhan, maka roh Yesus, roh kudus betul-betul ada di dalam kehidupan kita. Menggantikan apa? Siapa? Nah ini supaya kita juga mengerti. Sebelum roh kudus itu masuk, turunan Adam yang berdosa ini, ya sadar atau tidak, bermanifestasi atau flat-flat saja, hakikatnya orang berdosa itu dirasuki oleh roh-roh yang lain. Nah ini yang harus kita semua paham. Sebab kita tidak akan memahami makna penebusan. Di dalam penebusan itu ada pengampunan, kemudian dalam penebusan itu ada pengudusan, ya kan? Pengudusan itu apa? Adalah pembersihan. Pembersihan dari apa? Bukan cuman sekedar kotor ya materi yang nempel dalam tubuh, tidak. Walaupun kita ke gereja ya sebaiknya seyogianya kalau memang dimungkinkan waktunya kita mandi dulu, tapi kalau kepaksa umpamanya juga ya enggak apa-apa ya, paling tonggo nedok sing rodok selendang-selending selendung. Ya kan begitu. Tapi kan kita sudah ada usaha, kalau enggak sempat mandi gitu kan ya disemprot parfum kalau ada, kalau enggak ada ya by fresh pengharum ruangan bisa ya. Apalagi sekarang kita sudah disamarkan juga dengan semprotan hand sanitizer ya, atau mungkin apa saja semprot begitu. Hakikatnya saudara yang dikasih Tuhan bukan bagaimana bersihnya tubuh, ya, bukan juga bersihnya ini tempat ini ada karpet kemudian yang masuk pakai alas kaki ya, sepatu dan lain sebagainya. Di tempat lain tidak boleh. Dan kita hormati itu karena memang prinsip kepercayaannya demikian. Tapi Pak, di tempat gereja itu boleh-boleh. Kenapa? Karena dasar pengudusan itu tadi adalah yang di dalam. Kenapa ada orang yang punya tabiat buruk, karakternya jelek. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahkan itu sebelum dia berbuat kejahatan. Tapi dasar itu ada, karena apa? Kuasa dosa menguasai, kemudian kuasa roh-roh jahat itu akibat dosa menguasai. Lah ini yang perlu dibereskan. Pertama harus pengampunan dulu. Pengampunan berdasarkan kasih karunia yang kita terima dengan iman. Karena firman Allah yang adalah Allah turun dalam wujud Yesus Kristus. Ya saudaraku, dan dia melakukan segala tindakan usaha, utamanya adalah mematahkan iblis. Maka yang diperlihatkan dalam Alkitab itu, dalam karya Tuhan Yesus itu, roh-roh yang merasuki orang dilepaskan semua, diusir, keluar semua. Ya, kemudian di dalam dunia misteri, Ibrani 2 ayat 14, Tuhan Yesus masuk ke dalam alam maut itu room kontrolnya gitu, kontrol roomnya, base base campnya dari kegelapan itu ada di sana. Dan itu iblis yang berkuasa di sana. Jadi iblis itu pentolannya dari macam-macam roh itu dari sana ditaklukkan oleh Yesus. Tapi itu tinggal cerita kalau ternyata Yesus yang mati masuk ke alam maut tidak keluar. Dongeng, semua orang bisa melakukan. Tetapi hal ini tidak menjadi dongeng, tetapi menjadi peristiwa spiritual yang nyata. Karena Yesus yang sebagian orang katanya menyebut Isa Al-Masih keluar dari alam maut. Dan dia datang menampakkan diri. Ini prosesnya supaya kita semua paham makna penebusan itu. Maka dibersihkan kuasa gelap karena dia punya kuasa. Makanya setelah dibersihkan dari kuasa gelap tidak boleh kosong. Harus diisi. Yang isi ini adalah Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Allah. Siapa Roh Allah? Allah itu sendiri. Nah ini jadi doktrin ini supaya jangan nanti salah mengerti bahwa Allahnya orang Kristen tuh hanya orang Kristen itu 3. Tidak. Ya, ketika bicara Roh Kudus itu Roh Allah itu Allah sendiri. Ketika bicara anak Allah bukan Allah beranak dalam artian biologis, sebab apa? Allah, firman Allah itu mengejawanta diri ya, hadir di dalam wujudnya manusia. Ya, karena apa? Dia datang menebus manusia. Tapi nanti suatu hari saya akan memberikan pendalaman lagi
Ini kalau perlu mungkin dalam bentuk semacam webinar, orang-orang yang ingin mendapat kerinduan, ya, kerinduan untuk memahami prinsip-prinsip ini. Tentang Yesus disebut gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Ya, kenapa? Dia adalah firman. Maka dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam paham agama yang lain, sebagian itu berpikir bahwa maka firman itu diturunkan ke dunia, diwahyukan ke dalam dunia, kemudian dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kitab. Ya, di dalam kekristenan, maka firman itu, ecowanta, dia diturunkan ke dalam dunia bukan dalam wujud tulisan, tapi dalam wujud pribadi siapa? Tolong, Tuhan Yesus Kristus. Nah ini supaya saudara betul-betul jelas gitu loh. Nah jadi kekristenan itu kita memiliki pemahaman yang sedemikian rupa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi tadi saya mengatakan jemaat Yesus, gereja, yaitu dari kata eklesia, adalah hasil dari proses pemulihan. Pemulihan yang bagaimana maksudnya? Karena awalnya manusia itu diciptakan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sungguh-sungguh baik adanya. Penuh berkat, tidak mengenal takdir yang jahat, yang kejam, tidak mengenal nasib buruk, amburadul, yarut marut, tidak kenal itu. Kita semua tahu nanti saudara jadi PR kalau saudara mau baca, ya, di dalam Kejadian pasal 1 itu proses penciptaan di rumah tentunya, ya, udah simak gitu. Tiap kali selesai penciptaan, Allah sang pencipta itu berkata, diberkatilah, ya, termasuk manusia. Begitu diberkati itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulia. Kenapa? Karena prinsipnya bahwa manusia dari awal ciptaannya itu dibuat segambar dengan Allah. Dalam segi apa? Kemuliaan, kekudusan sama dengan kebenaran. Di mana Allah itu Maha Kudus, Maha Benar. Maka Maha Kudus, Maha Benar pasti Maha Mulia. Mulia, kemudian di dalam kalimat yang berikutnya, kemuliaan itu digambarkan ada suatu cahaya, ya, yang sedemikian terang benderang dan lain sebagainya. Nah itu gambaran dari kemuliaan, dari kata mulia. Kenapa Maha Mulia? Karena dia Maha Benar. Benar itu identik dengan kudus. Tidak ada bercak kesalahan sedikit pun, tidak ada kenajisan kotor. Itulah Allah. Dan waktu manusia pertama diciptakan sama. Dia benar, ya, mulia. Bahkan kan diberitahu dalam Alkitab, nanti kalau saudara baca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga itu, ketika manusia jatuh dalam dosa itu awal dari kerusakan, awal dari nasib buruk dan bla bla bla. Saudaraku, tiba-tiba setelah makan buah itu dia tahu dirinya telanjang. Lah, baru dia menyemat, ya, daun pohon ara dipakai untuk ya, cawat, sidi, barangkali celana dalam untuk menutupi ketelanjangannya. Tapi tidak cukup, di mata Allah tetap telanjang. Ya, maka diambilkan kulit hewan yang dikorbankan. Nah itu sebetulnya lambang, pertanda bahwa nanti bakalnya yang bisa menutupi, menyelesaikan dosa, ketelanjangan, keburukan, kenajisan manusia berdosa, harus ada korban. Dan korban yang sempurna siapa? Iya, bukan yang disediakan manusia dari bawah, tetapi yang disediakan dari surga turun ke dalam dunia. Jadi kekristenan itu begitu indah. Maka pendeta hamba Tuhan, pemberita firman, asal dia mau belajar, dia tidak akan kehabisan materi. Sehingga kalau kehabisan materi membuat sensasi. Kalau membuat sensasi tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang jadi korban jemaat. Karena apa? Dapat asupan yang beracun, asupan yang tidak sehat. Nah, yang kemudian ada orang-orang Kristen pada umumnya hanya sibuk cari bagaimana toko laris, jabatan naik, ya. Nasib itu cuma berpikir nasib dunia ini supaya peringkat hidupnya terus melambung tinggi, cuman itu aja lah, itu baru kesalahan. Kalau kita memang di dalam pertumbuhan kekristenan kita ingin mengetahui prinsip-prinsip kebenaran yang sedemikian, kemudian nanti Tuhan tambahkan bonus-bonus, ya, kejayaan, kekuatan, kekayaan, rezeki, ya tidak ada yang salah, asal tetap dimanage dengan baik. Yang setuju, mengerti, katakan
Amin. Jadi seperti itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya dalam hal ini kalau manusia itu pada mulanya taunya cuma benar aja, maka yang ditanam di tengah pohon itu yang dimakan itu kan buah pengetahuan apa? Baik dan jahat. Nah manusia itu awalnya enggak tahu itu baik apa, jahat apa. Yang tahu apa? Benar. Sebab klasifikasinya kebenaran itu di atas baik. Karena apa yang baik belum tentu benar. Tetapi kalau benar dalam standar Allah pasti ada baiknya. Jadi ini saudara-saudara bukan cuma sekedar permainan kata. Bukan. Tapi ini prinsip dalil ya yang harus dipahami oleh kehidupan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya manusia awal itu ya segambar dengan Allah, kemudian apa? Dari tangan Allah. Yang kedua, segambar dengan Allah, kemudian dari tangan Allah dicipta. Ciptaan makhluk lain cuma Tuhan berfirman, jadilah, jadi. Manusia tidak, dari tangan Allah. Kemudian yang ketiga, diberkati Allah. Itu sebabnya seluruh keberadaannya bagus. Ngomong nasib semuanya indah. Karena tiga hal penting ini, segambar Allah, dari tangan Allah, diberkati Allah. Ucapkan bareng dengan saya, 1, 2, 3, segambar Allah, dari tangan Allah, diberkati Allah. Tuhan memberkati kita semua, amin. Puji Tuhan. Ya, manusia jadi dosa, karena apa? Salah. Ya, dia tidak lagi taat kepada Sang Pencipta. Ya, pilihannya keliru. Dia kemudian mengikuti ide dari iblis. Nah ini sebetulnya latar belakangnya. Maka setelah terjadi itu, terjadi kerusakan, ada nasib baik, ada nasib buruk. Nah siapa yang bernasib buruk, siapa yang bernasib baik, nah kita akan pelajari kebenaran firman Allah. Pagi hari ini saudara-saudara, maka saya bilang jemaat Yesus itu adalah bagian dari hasil proses pemulihan. Dari keterpurukan, kehancuran, karut-marut itu kemudian dipulihkan. Tahap demi tahap. Makanya anak Tuhan, jemaat Yesus yang dengar firman, jalan hidupnya lebih memiliki kepastian. Mata hatinya lebih terang, punya pengharapan. Karena pengharapannya kepada Tuhan, Tuhan janji yang berharap kepada Tuhan tidak dipermalukan. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau kita ya mata gelap, tidak ngerti, jalan kabur, ya ngaku beragama, tapi ujungnya lari ke pohon sana, ke batu besar, ke kuburan sana, ya nyembah matahari umpamanya barangkali ya. Saudaraku ini kasih Tuhan, lah ini semakin banyak praktek hidup yang menunjukkan kebencian kepada Tuhan. Sekarang kita baca ayat lebih dulu. Mazmur 81 ayat 16-17. 81, 16, 17. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Amin, semua katakan amin, puji Tuhan. Nah, turunan Adam karena kemudian mengikuti idenya iblis. Nah iblis ini biangnya pemberontakan dari awalnya. Nanti kalau perlu ada satu ulasan bahwa iblis ada jauh sebelum manusia dicipta. Apakah Allah menciptakan iblis? Tidak. Tapi dalam kekristenan secara teologis diberitahu Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Ya, iblis itu ada pada waktu makhluk roh, ya, yang kemudian disebut malaikat-malaikat, roh-roh yang terang, yang dalam kebenaran, taat, itu diciptakan Allah. Tentu ada tokoh yang hebat. Nah, salah satu tokoh ini kemudian berontak. Pengen duduk jadi sama dengan Allah pencipta. Nah itu satu tindakan perbuatan yang sudah tidak ada ampun. Karena di dalam dunia roh, ya dikutuk oleh Tuhan. Yang terkutuk inilah kemudian jadi iblis. Iblis ini kemudian nyeret ya roh-roh malaikat lain yang sependapat. Terus jalan. Nah itu nantilah kita di dalam sesi yang berbeda satu waktu kita akan kupas saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Terus ada pertanyaan, apakah ada roh orang mati yang berubah jadi setan, roh gentayangan dan sebagainya. Nanti jawabannya itu kalau perlu webinar juga ya.
Ya gitu saudara-saudara, ini kan memang eranya era webinar. Jadi kita mesti online, kita pakai Google Meet atau Zoom, ya terserah aja. Tapi kita sementara ini pakai Google Meet. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang terjadi karena manusia itu begitu mengikuti idenya dari kuasa kegelapan ini, untuk apa? Berontak kepada Tuhan. Maka dikatakan ayat 16, orang-orang yang membenci Tuhan. Apa ada sih Pak? Ada. Orang yang jelas-jelas kalau di negara bebas itu ngomong, saya tidak percaya Tuhan kok. Ya, itu ateis Pak. Oh ya, tetapi ada yang saya tidak percaya Tuhan tapi saya percaya setan. Nah saudara-saudara yang dikasih Yesus, mungkin kita di negeri kita ini nyaris masih belum ada di permukaan. Tetapi yang model kamuflase ya banyak. Orang yang jelas-jelas dia minta kekuatan, minta ya kesaktian, minta dari apa? Roh-roh yang jaga di wilayah ini, wilayah itu. Ya dalam bahasa sebagian masyarakat kita yang mengikut prinsip-prinsip seperti itu kan gitu, percaya kepada ini, minta kepada yang nunggu di mana. Ada yang nunggu di pantai selatan ya. Siapa itu dikenalnya itu? Nyi Loro Kidul, itu karena di Kidul kan. Kalau yang di utara, Nyi Loro Lor. Tapi gak terlalu populer itu ya. Yang populer yang Kidul. Padahal kita ini lebih dekat Pantura saudaraku ya. Nah, gitu ya. Nah, tapi ya gimana, orang kepercayaannya kepada apa, kepada siapa? Ya kita tidak diajari Tuhan untuk benci kepada orang ini, ya enggak. Ya kita tetap mengasihi. Ya, kita tidak mengatakan wah ini orang ini percayanya kepada ini kafir dia. Jangan. Ya, kalau Tuhan yang ngomong itu silakan gitu loh. Umpamanya kita rilis ada ayat ngomong kafirlah orang ya yang meninggalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia sujud kepada ilah-ilah. Ya. Nah itu Tuhan yang ngomong. Ya, harapannya apa? Kembali. Datanglah kepadaku. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, ini saya melihat dari monitor ya di ruang cadangan juga banyak ini sudah belasan orang ya. Tolong lambaikan tangan Ibu Bapak, saudaraku, ya puji Tuhan. Saya melihat Anda ya. Dari monitor cuma kurang adil saya lihat punggungnya jenengan. Kalau jenengan semua yang di atas lihat saya ya, puji Tuhan. Kembali lagi tentang membenci Tuhan. Mungkin orang berkata, saya benci Tuhan. Nah lah, hanya orang yang lagi mengalami tekanan hidup, ketika ngomong itu pun juga dari mulut, bukan dari hati pikiran. Ya, adalah seperti itu. Nah apa Tuhan ini? Bahkan saya sendiri sempat ya, walaupun saya itu juga selalu saya bilang sorry Tuhan ya, minta ampun ya. Ketika saya bilang Tuhan engkau kok mentolo gitu ya. Ini hari-hari kedalaman saya kadang-kadang terusik untuk jadi rada-rada melo gitu ya. Manusiawi ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Apalagi ketika diingatkan 37 tahun harusnya kami bertuju ya bersama. Tapi satu tim Tuhan ambil. Sih kadang saya katakan Tuhan kok mentolo ya. Tega itu dalam bahasa ini. Ketika saya mengungkapkan ini tidak sekedar saya curhat, tetapi saya ingin mengirimkan pesan penting buat setiap saudara. Betapa selagi masih dalam kebersamaan, hargai pasanganmu, hormati pasanganmu, ya layani dengan baik. Saudaraku ini kasih Tuhan, karena ada waktunya, walau itu bukan doa saya untuk saudara, tapi ada waktunya bahwa seperti yang saya alami itu dialami oleh orang lain. Tapi saya minta selagi masih dianugerahi kesempatan, hiduplah dengan penuh syukur, melayani Tuhan bersama, suami, istri, anak-anak. Walau pasanganmu, walau anak-anakmu, orang tuamu, tidak sesempurna seperti imajinasimu. Tetapi itu adalah bagian penting dari bonus berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang setuju katakan amin. Tidak usah nangis lo ya. Saya pun saya tahan.
Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang yang benci Tuhan itu apa ngomong benci? Ya itu tadi saya sudah uraikan. Tetapi hal itu menjadi sesuatu yang menyedihkan Tuhan ketika orang tidak peduli dengan kehidupan yang akan datang. Ya asal aja gitu. Ya, itu sebuah kesalahan. Atau mungkin percaya tapi dalam kepercayaan mempercayai sesuatu, tidak mau belajar. Ini kebenaran atau tidak? Ada jaminan atau tidak? Ya, sebagian manusia begitu. Udah pokoknya ya turun-temurun beginilah. Maka saya bilang kekristenan ini pun memberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman. Kan saudara baca Alkitab mengerti, dengar penyampaian firman seperti ini kan kita mengerti. Ada jaminankah untuk yang akan datang dalam hidup kita? Ada jaminankah selagi kita dalam dunia ini untuk tidak disentuh oleh kuasa gelap? Dalam kekristenan kita bisa belajar. Jadi kalau sampai orang ditipu dalam pemikiran, udah tidak peduli dengan itu, sudah masalah besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan akan tunduk menjilat kepadanya. Ini tunduk menjilat itu bukan tunduk menyembah dengan hati syukur atas keikhlasan diri, tidak. Tapi dipaksa. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 17, baca bareng dengan saya, Mazmur tadi, 2, 3, tetapi umatku akan kuberi apa? Makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Apa ini? Nasib baik. Nanti saya akan uraikan nasib baik ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih tentang orang yang membenci Tuhan. Jadi di luar penebusan, dia tidak menghargai kok. Ya saya Tuhan, lah ya Tuhan yang pencipta itu dia datang demi menyelamatkan manusia. Dia tidak nuding dari atas sana kamu harus melakukan ini, naik tangga ini supaya kamu sampai ke aku. Kepleset. Maka yang dari atas turun sebagai tim penyelamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang ya terhempas di laut lepas, gelombang ombak yang begitu kencang. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, tidak cukup helikopter itu nurunkan cuma barangkali pelampung, pakai tali suruh orang pegang sendiri, naik sendiri. Enggak. Kalau yang profesional itu justru berikut keranjangnya itu petugasnya dari atas turun untuk membantui, ya, memungut, memegangi para korban yang lagi terombang-ambing oleh ombak itu. Sebagian setengah mati, kelenger. Orang kelenger dikai ban, saudaraku. Bisa nangkap gak kira-kira? Ya enggak ada hubungan, ban ya tetap ban ini, ya sudah kelenger. Ini bisa diselamatkan, kansnya ada kalau ada yang meraih dari atas. Itulah kekristenan. Saudaraku ini kasih Tuhan, kita enggak bisa sendiri. Ya, tanpa itu manusia terus dalam hidupnya salah pilih. Di tangan Tuhan itu ada dua macam, coba kita buka Ulangan 28 ayat 23, 2 dan 3. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Puji Tuhan ya, diberkati di kota, diberkati di ladang itu artinya apa? Sama-sama, yang di kota juga bisa nikmati berkat, yang di desa juga diberkati Tuhan, nikmati berkat. Yang di udik, yang di pedalaman sama. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau apa? Mendengar suara Tuhan. Supaya apa? Takdir yang membinasakan, karena manusia turunan Adam sudah mengikuti jejak kakek buyutnya, kecenderungannya ya melakukan dosa karena dikuasai dosa. Maka Alkitab bilang upah dosa adalah maut. Ya, itu takdir yang buruk. Loh, apakah ini Allah yang membuat keburukan? Sebetulnya enggak. Wong Allah menciptakan tadi 3 hal tadi, masih ingat saudaraku ini kasih Tuhan, segambar ya kan, ditangani Tuhan, kemudian apa, berkati Tuhan. Jadi semuanya baik. Makanya orang keluar dari Taman Eden umurnya masih panjang-panjang. Di Taman Eden ada apa? Berapa juta miliar tahun, enggak ada hitungan. Karena itu dalam kekekalan. Dan orang tanya, Eden itu di mana Pak? Keyakinan saya Eden itu di bumi. Tempatnya di mana tidak soal, ya karena ada istilah Eden yang hilang gitu ya.
Sebetulnya yang hilang itu bukan Edennya itu, tetapi yang melingkupi bumi, wilayah tertentu di mana manusia masih dalam kebenaran kemuliaan itu, Allah hadir di situ, maka Eden itu artinya taman Tuhan. Loh, kekristenan itu kan buka. Tidak cuma sekedar nyetuskan ini sebutannya ini apa artinya juga enggak tahu itu. Enggak, kekristenan itu Alkitab kita itu luar biasa. Ya. Jadi taman Tuhan. Kenapa taman Tuhan? Karena Tuhan hadir di situ. Jadi kalau umumnya kayak Presiden Amerika datang di sebuah negara gitu ya kan. Belum datang itu si presiden udah kapal induknya sudah merapat itu kira-kira berdekatan dengan situ. Ya, tim survei, tim semua mensterilisasi semua. Saudara yang pakai baju jas hitam-hitam, kacamata gelap-gelap gini-gini itu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu sampai negara mana suasananya jadi seperti Amerika itu kalau waktu presidennya mau datang. Lu sampai segitunya ya. Begitulah gambaran. Jadi dimanapun ketika Tuhan hadir bersekutu maksudnya begitu. Ya, Pak Tuhan hadir itu maksudnya dalam suatu person yang kemudian kalau hadir di sini tempat lain kosong. Ya enggak segitunya. Wong Allah itu melingkupi seluruh jagat raya ini. Gimana kita bisa bayangkan? Tapi ketika dia nyatakan dia hadir adalah bagian dari kemuliaannya hadir di situ. Dia maha agung, maha ajaib, maha dahsyat, semua maha. Nah di situ suasananya jadi sorga. Allah itu kekal. Ketika Allah melingkupi area itu, menciptakan pribadi khusus manusia, suasananya semi kekal. Makanya di Eden berapa juta tahun, enggak tahu itu Adam Hawa berapa lama. Makanya kalau sudah clear di sini bahwa Eden itu di bumi, kita enggak soal ketika para arkeolog menjelaskan penemuan ya fosil ini sekian juta tahun dan sebagainya. Gimana itu Pak? Karena pendeta-pendeta itu khotbah katanya bumi ini baru umurnya 6 tahun, 6.000 tahun. Wah, gitu. Saudara yang dikasih Tuhan ada di situ. Makanya perlu kita sama-sama belajar. Ketika masih dimungkinkan kita bisa menjelaskan bahwa enggak salah itu. Alkitab juga enggak salah. Tapi ketika ada sesuatu kebenaran Alkitab itu kok tidak sama dengan ini karena kebenaran Alkitab itu dari atas melampaui segala logi yang ada di dalam dunia ini. Nah itu yang harus diterima. Ya, ketika Alkitab memberitahu manusia diciptakan itu dengan tangan Allah. Bukan ya peralihan dari ketek. Tahu ketek saudaraku? Monyet nyemot, kemudian rambutnya terlalu panjang, nyemot masuk ke salon, gunting rambut, ekornya kegunting. Maka enggak ada ekornya ini. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah itu kan cuma teori. Di penghujung kemudian juga Darwin berkata bahwa ini sekedar teori. Tapi sebagian orang sudah keracunan bahwa memahami ya proses evolusi itu juga termasuk jadinya manusia itu adalah perubahan dari monyet kemudian jadi manusia. Ya saya bilang yang percaya aja lah monyet, kalau saya enggak. Ya dari kecil saya ke Bonbin ya di ini Wonokromo itu ya belum pernah ada berita itu. Iya monyet berubah jadi nah gitu, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini prinsip-prinsip kebenaran seperti itu supaya saya sisipkan agar kita semakin hari semakin paham ya. Jadi Allah menciptakan tuh penuh berkat, ada berkat. Kalau taat dengar firman, ya hidup di dalam berkat. Ini saya berdosa Pak, lah ya ini makanya saya bilang gereja, jemaat Yesus adalah hasil proses pemulihan itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia. Ya, tapi kalau orang tidak mau dengar firman, ya dia tidak menikmati. Berkat di dalam berkat itu komplit. Ada keselamatan, perlindungan, penyertaan, plus rezeki. Jadi rezeki itu berkait dengan keperluan keseharian kita selagi kita masih dalam tubuh di dalam dunia ini. Saya yakin dan percaya manusia itu akan tetap terpelihara di dalam kasih Tuhan. Jangan lagi anak Tuhan. Ya, orang jahat, orang baik. Diberi makan hujan yang sama. Ya, rezeki dari Tuhan. Ada. Jadi jangan orang jahat itu tidak dipelihara. Kenyataannya di tahanan orang hidup.
Padahal orang di tahanan tuh klasifikasinya kan ya konotasinya walaupun belum tentu semua salah, tapi kemudian salah, jahat, udah kena stigma seperti itu kan. Kenyataannya dikasih makan tuh sama petugas. Kalau memang tidak terpelihara, petugas itu membuat satu keputusan, nggak usah kasih makan, mati-matilah itu. Nggak bisa, sekarang kena Komnas HAM. Nah ini sebuah sistem, ini tentu ada yang membuat satu dalil ini. Siapa dia? Dan ini membuktikan. Orang baik dipelihara Tuhan, orang jahat pun dipelihara Tuhan. Apalagi anak-anak Tuhan kita semua, amin. Nah itu. Jadi ini bagian dari berkat itu ada rezeki ya. Makanya kalau berkat itu jangan terus image kita itu hanya kepada materi, material, kekayaan, kejayaan ini. Sejaya-jayanya tetap juga ada batasnya dalam dunia ini. Jadi topnya orang Indonesia, presiden tetap juga konstitusi kita memutuskan bahwa tidak boleh lebih 2 kali periode. Ya, anggap aja 5 tahun kali 2, 10 tahun. Saudaraku, nanti setelah itu purna. Makanya yang belum jadi, kepingin jadi, mungkin saudara juga boleh. Saudara antri gitu, sabar, tapi jangan saking kepinginnya ngebetnya kemudian buat ulah yang enggak itu kan tidak terpuji gitu loh. Iya kan, antri aja, nanti memang nasib. Iya kan, saudara-saudara, paling tidak jadi raja. Raja apa? Rajanya ketoprak. Ya saudara, ya ada orang-orang yang memang terima mandat itu. Mandat budaya seperti itu. Ya mandat kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu ada. Ya jadi tidak bisa terus kemudian orang serta-merta dengan gaya caranya malah berabe. Maka doa kita menjelang pemilu kepala daerah, ya nanti Desember kalau dilangsungkan, masa persiapannya ini biarlah tetap negeri kita kondusif. Amin, saudaraku. Ulangan 8:28 ayat yang ke-15 dan 16. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Nah, nggak ada pilihan juga. Sama, tadi diberkati, orang di kota diberkati, yang di ladang, di UD ada berkatnya, ada rezekinya sendiri. Ini sama juga. Kalau apa? Orang tidak mendengar firman, tetap membenci Tuhan. Berarti apa? Dia memilih jalan nasib yang buruk. Bukan Tuhan itu mau memperburuk kehidupan manusia, enggak, wong dari awal enggak ada kok rancangan seperti itu. Rancangannya baik buat manusia. Pasti kasih keistimewaan. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia itu. Ya, secara Alkitabiah diberitahu proses penciptaannya beda. Ada 3 poin tadi itu, tolong itu dipegang. Itu yang membuat kita beda dengan makhluk ciptaan yang lain. Gitu. Sebaik-baiknya anjing enggak masuk surga. Yang percayalah sama saya. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, jangan saudara berusaha untuk mempercepat masuknya anjing ke surga. Tuh, dengan cara apa itu? Tolong renungkan saudara-saudara. Iya, Pak anjing baik bagaimana? Coba kalau anjing baik masuk surga, saudara dan saya tidak dapat bagian tempat. Kenapa? Penuh sesak dengan anjing-anjing. Karena kepolisian aja melibatkan apa? Tidak ada luwak, ringsang, garangan, kucing, tidak ada. K9 itu apa? Nah itu saudaraku, nurut, pinter, cerdas. Ya, dipukul Tuhan, cepok, kenging. Itu kalau anjing Jawa kan dipukul, kenging. Itu maksudnya kena gitu. Gini. Tuannya pergi, balik gitu. Disambut lagi sambil melet, ngiler-ngiler sidik. Disambut lagi, coba sampai nyakiti orang gitu. Gak disopo setahun. Iya toh, baik mana kalau gitu wataknya? Masuk surga ya? Tidak ada anjing masuk surga. Kenapa? Hidupnya hewan makhluk lain itu cuma sekedar jadi pelengkap. Dia tidak langsung menerima dari roh Allah. Gitu loh. Nah, manusia itu kan di dalam Kejadian 2 ayat 7 dihembus roh Allah. Itu makanya saudara pilih dengar firman ya. Orang yang dengar firman dikatakan di situ diberkati.
Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepadaku, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24-25, maka sejak saat itu dia pindah dari maut kepada apa? Hidup yang kekal. Gitu. Lanjut, Hosea 4 ayat 9. Silakan, Hosea 4 ayat 9. Nasib ini. Seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Ya, nanti saya baca ayat berikutnya, boleh sampai di situ dulu untuk mempersingkat kesempatan waktu, saudaraku. Ini imam dalam konteks Alkitab loh ya, jangan nanti saudara berpikir imam itu karena pemahaman agama di sekitar kita. Israel itu jauh lebih awal, jadi kata imam itu ya sudah dipakai di Israel, tokoh-tokoh agama yang harusnya menuntun umat dalam kebenaran. Tetapi dikatakan di sini, imamnya tidak mendengar suara Tuhan. Ini dalam konteks ini. Sehingga yang diajarkan juga bukan kebenaran. Akibatnya dua-duanya kena kutuk, nasibnya sama-sama buruk. Imam, rakyat sama. Orang yang tidak dengar firman, dia tidak dapat berkat. Kalau tidak dapat berkat, pilihannya cuma satunya lagi. Apa? Kutuk. Makanya begitu manusia berdosa itu penuh dengan kutuk. Banyak ya isme kita itu, wah ini sial ini, apes ini, salah langkah ini, keliru milih dino, kawin mantu, salah milih dino pindah rumah, ya buka usaha, salah dinone, masalah. Ya keliru ini Nogosari, kok Nogosari, Nogodino ya, saudara ketemu Nogosari, welut putih ketemu welut goreng. Nah rumah nyontong, rumah nyempit belakang, bekas kuburan, tusuk sate, macam-macam sudah. Saudara-saudara yang tidak logis-logis pun masuk menjadi mitos-mitos, ya itu menjadi jerat, menjadi landasan untuk kuasa-kuasa lain mengobrak-abrik prinsip-prinsip kebenaran. Makanya begitu kita jadi jemaat Yesus, dikatakan kuasa maut tidak apa? Menguasai, tidak berkuasa lagi atas kita. Ya kuasa maut itu apa? Setan, iblis, demit itu. Makanya anak-anak Tuhan udah jalan lempeng aja. Dengar firman Allah, tidak akan mengalami kutuk seperti ini. Ya, jadi saudara-saudara nasib buruk itu apa? Melikupi ya kehidupan yang sekarang, lebih-lebih buruk, takdir yang buruk kalau kita sampai meninggalkan dunia ini dalam posisi benci Tuhan. Apa benci Tuhan? Tidak nurut sama Tuhan kan benci. Orang tua kan cuma bilang, aku ini enggak nuntut apa-apa sama, nurut aja dah. Karena apa? Aku ini berpikir yang baik buat kamu. Aku memperjuangkan yang baik buat kalian. Ya, ketika orang tidak nurut itu sama dengan benci. Saudaraku dikasih Tuhan, orang yang nurut, ada aja jalan pertolongan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, pagi hari ini dalam ibadahnya apa? Yang menjadi bagian pergumulan dalam hidup kita. Jangan saudara mempercayai omongan yang dari mula-mula kita sudah terima. Memang dasarnya dari nenek moyang kita itu tidak ada yang berhasil. Lihat aja keluarga kita, di dur-dur kita itu gak ono sing genah uripe. Makanya awake dhewe ngene, ya wis trimo. Nanti anak-anak kita lebih buruk lagi. Ya sudah, itu memang bagiannya. Cabut perkataan itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Tidak mustahil Tuhan membuat satu perubahan. Tidak mustahil Tuhan melimpahkan nasib yang baik buat setiap kita ketika kita terus dengar firman Allah. Di sebuah kisah ya bakal terjadi semacam genosida, pemusnahan massal seluruh bangsa. Tetapi karena ada orang-orang yang sungguh-sungguh rendah hati kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, akhirnya ada pertolongan yang dari Tuhan. Ester 9 ayat 1, silakan dibaca. Ester 9 ayat 1, puji Tuhan. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Wah, haleluya. Saya kira semua tahu ini.
Ya, saya sampaikan kisah secara singkat saja, karena terjadi pemfitnaan kepada seluruh bangsa Yahudi di wilayah kekuasaan Raja Ahasiweros, gara-gara seorang jahat satu namanya Haman itu kan, dia mempengaruhi Raja Ahasiweros untuk membuat satu keputusan untuk memusnahkan Mordekai dan seluruh bangsanya, termasuk Esther, harusnya itu ratu yang mendampingi Raja Ahasiweros, harusnya dimusnahkan. Tetapi orang-orang ini yang mau dimusnahkan sepakat, doa, sembahyang, berpuasa, dia mohon campur tangan Tuhan. Dan ternyata pada hari H di mana akan dilaksanakan pemusnahan massal untuk seluruh bangsa Yahudi di wilayah negeri itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terjadi yang sebaliknya. Bahkan disebut di situ di hari yang ke-13. Angka 13 itu angka apa? Sekali lagi angka apa? Lihat, angka sial itu. Kalau tangan Tuhan bekerja menjadi angka penuh berkat Allah. Bukan kematian, tetapi kehidupan. Itu sebabnya anak Tuhan mesti lepas dari cara-cara berpikir yang itu justru menarik, nyeret kutuk-kutuk yang lain. Ketika kita masih membuat pembiaran di kepala kita, sampah kita masukkan dengan prinsip-prinsip salah masih kita pegang, mitos-mitos kita pegang, buang itu. Ya, ketika saya harus ada di makam, ya pusara, kekasihku, ya saudaraku dikasih Tuhan. Ya Ibu Gembala, saya harus memastikan beliau tidak ada di situ. Ada di sana. Dan saya tidak perlu ngomong di sebelah pusara. Kenapa kamu meninggalkan aku dulu? Ya, so saya berpikir kalau ternyata dari dalam itu dengar suara, aku sebetulnya enggak mentolong. Ngeblak aku. Enggak iso khotbah hari ini, saudara kasih Tuhan. Iya kan? Jadi saya katakan kepada anak-anak saya, cucu saya waktu bersama mama saya di sana. Ini hanya kita tandai. Ya. Saudaraku yang dikasih Yesus, ini konsep ini, penyucian pikiran ini. Walau kadang-kadang bertentangan dengan ya perasaanku enggak, jasadnya aku yang menurunkan, aku yang mimpin upacara sendiri. Iya, ada di situ. Itu proses, makanya hal yang begini ini urusan dengan orang mati, kalau enggak betul-betul disucikan dengan firman Allah, masih terus ke bawah-bawah. Sok ketok, ketemu ini, muncul, mangan bareng dek sebelah, shalom, ya shalom. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, enggak. Ini penyangkalan diri, pikul salib, hidup di proses. Untuk tidak benci Tuhan kadang tantangannya besar. Untuk menyembah Tuhan sungguh-sungguh tantangannya besar. Pikiran kita, perasaan kita, apalagi itu tertanam prinsip-prinsip bertahun-tahun di kepala kita ini. Yang bertentangan dengan apa yang sesungguhnya dalam kebenaran kekristenan. Untuk taat itu bagian dari proses. Tapi saya mau katakan siapa yang mau diproses pasti hidupnya menikmati bahagia. Ada berkat di dalamnya juga ada rezeki. Amin. Ayat penutup 1 Petrus pasal 5 ayat 10 dan sudah. Nanti saya akan sampaikan tentang ada hal-hal di dalam nasib itu berkait dengan penentuan. Mungkin nanti saya sampaikan pada ibadah Google Meet. Maka Tuhan menentukan, Tuhan ini melibatkan personal atau mungkin alam dipakai oleh Tuhan. Karena keputusan Tuhan itu tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Nantikan itu di Google Meet setelah yang satu lewat nanti. Puji Tuhan, silakan 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Untuk taat firman, untuk tidak benci Tuhan tapi mengasihi Tuhan. Kadang ada godaannya, kadang ada tantangannya. Dan itu bagian dari proses. Puji Tuhan, itu menyangkal diri pikul salib. Jalankan, salib jangan diletakkan. Tetapi kita melihat di sini, Tuhan yang akan campur tangan. Saya dan saudara akan menjadi orang-orang yang teguh, kuat, dikokohkan, dikuatkan, dilingkupi, disupport oleh Tuhan kita Yesus yang tidak pernah jauh meninggalkan kita. Yang percaya katakan, amin. Saya undang kita berdiri sama-sama dan semua mengucapkan haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara sambil berdiri dan katakan haleluya, 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 haleluya 12 kali. Mari kita angkat haleluya, haleluya, puji Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Artinya segala hormat puji bagi Tuhan, itu kata haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang terangkat, terlebih hati yang tertuju kepadamu, dengan kerinduan untuk tidak sekalipun membenci Tuhan, tetapi kami mau mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kami, sehingga semua usaha Dia lakukan Tuhan demi keselamatan kami, demi dipulihkannya kami, agar kami sedang menuju seperti proses keadaan ketika kakek buyut kami waktu masih dalam kemuliaan di dalam Taman Eden. Kami pun rindu kelak kami masuk di Firdaus itu, di dalam keadaan mulia, karena Tuhan membentuk kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk anugerah kebenaran yang dibukakan buat kami semua, sehingga setiap orang mengalami kemerdekaan, kelepasan dari sikap berpikir yang keliru, dari percaya kepada hal-hal yang tidak jelas, sehingga hidupnya dihantui dengan kekhawatiran dan ketakutan. Maka hari ini Tuhan memenuhi kami dengan damai sejahtera. Semua diberkati, semua dilimpahi bonus-bonus termasuk rezeki yang dari Tuhan. Apa yang menjadi doa anak-anak-Mu masuk dalam klasifikasi orang yang bernasib baik, doanya didengar oleh Tuhan. Karena kami tidak membuat pilihan yang salah. Kalau Tuhan mengatakan ada berkat dan ada kutuk, kami mau terima berkat dengan cara kami terus taat, dengar-dengaran akan suara firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semua di dalam kuat kuasa Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang berjalan dalam kemenangan, dan kami akan mewartakan kemuliaan Tuhan, bersaksi tentang anugerah Tuhan yang masih berlaku, yang masih dicurahkan bagi setiap orang yang mau menyambutnya. Terima kasih buat pagi ini, hamba serahkan ibadah kami dalam penyempurnaan dari Tuhan, pelayanan kami semua Tuhan sempurnakan, seluruh divisi pelayanan ini ada dalam berkat Tuhan. Mana kami memasuki Tuhan, yaitu ulang tahun jemaat di tanggal 16 kemarin, yang ke-37 tahun dari awal di mana Tuhan menghadirkan jemaat-Mu ini di kota tercinta ini. Kami yakin dan percaya ada sesuatu yang kami harapkan untuk saatnya Tuhan memberikan kado spesial. Dalam semua nama Tuhan dimuliakan, diagungkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hamba pasrahkan setiap persembahan yang anak-anak-Mu bawa dengan dua hal landasan, yakin bahwa
bahwa apa yang mereka taburkan Tuhan tidak pernah lupakan. Karena Tuhan sudah memberi jauh sebelum kami mengerti memberi. Bahkan kami yakin ke depan Tuhan terus menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kami, anak keturunan kami, semua terpelihara di dalam berkat dan rezeki yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, hamba menyerahkan saat ini untuk semua umat Tuhan di kota tercinta ini. Para hamba Tuhan, semua Tuhan berkati, Tuhan lingkupi dalam kemurahan-Mu. Bahkan segenap bangsa kami, Republik Indonesia, negeri ini Tuhan berkati. Berkait dengan persiapan pemilu kada, Tuhan campur tanganlah agar semua proses dari awal pelaksanaan hingga sesudahnya aman, tetap kondusif, dan damai sejahtera Tuhan melanda seluruh negeri kami. Dan ya Tuhan, negeri kami, bangsa kami diselamatkan di dalam anugerah Tuhan. Dibebaskan dari segala macam gangguan pekerjaan iblis. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Presiden dan seluruh pejabat yang ada sampai di daerah. Semua di dalam kekuasaan kasih kemurahan Tuhan. Bapa di surga, segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan bagi-Mu untuk selama-lamanya. Dan pulangkanlah kami di dalam anugerah kasih-Mu Tuhan. Saudara-saudara sekarang terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali dan menjemput kita pulang ke sorga yang mulia. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan sudah duduk, bersaat teduh sejenak sambil nanti menantikan arahan untuk yang keluar dari tempat ibadah, mungkin dari ruang cadangan lebih dulu.